Apa yang akan saudara dan saya lakukan apabila kita mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan? Nah, pembahasan kita hari ini saya akan membahas mengenai seorang raja yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita selengkapnya? Mari kita simak kabar baik selengkapnya. Jangan kemana-mana. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini, saya berdoa dan berharap bagi kita semua agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di masa era pandemi ini. Kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai seorang raja yang dia diangkat pada usia 25 tahun sebagai Raja Yehuda, yang bagaimana ia mengalami masa-masa krisis, masa-masa hidup yang di ujung tanduk, yang untuk kedua kalinya. Bagaimana kisah hidup seorang Raja Hizkia, Raja Yehuda yang diangkat pada usia 25 tahun, yang mengalami masa kesesakan, dan yang pada saat itu ia tahu bahwa Raja Asyur yang bernama Sanherib telah menghancurkan kerajaan Samaria. Dan bagaimana reaksi Raja Hizkia pada saat itu? Raja Asyur telah merebut kerajaan Samaria dan kotanya. Sehingga apa? Hizkia mengalami ketakutan, kekhawatiran yang dahsyat, kegalauan, kegelisahan yang dihadapi oleh Hizkia. Bahkan kalau boleh dikatakan hidupnya sudah di ujung tanduk. Raja Hizkia merasa terancam oleh Raja Asyur. Bahkan Raja Asyur membawa 185.000 pasukan tentaranya. Bagaimana tidak, Sanherib membebankan kepada Hizkia 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Dan Hizkia menyanggupi permintaan tersebut. Apa yang Hizkia alami hari ini? Hizkia tidak percaya dengan penyertaan Tuhan. Hizkia lupa bahwa Tuhan menyertai dia. Dia menyangka bahwa Samaria saja yang diberkati Tuhan, kerajaan Israel ini hancur di tangan Raja Asyur. Apalagi saya, kerajaan Yehuda. Mungkin dalam hatinya berpikir demikian. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian, karena Tuhan tahu hati Hizkia dia adalah orang yang baik. Dia raja yang baik, sama seperti Daud bapa leluhurnya. Hari ini juga terjadi di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Kita khawatir akan pekerjaan kita, khawatir akan bisnis kita khawatir akan apapun akan kita kerjakan di tahun ini, apalagi menjelang akhir tahun ini, menjelang awal tahun depan. Apa yang akan kita rencanakan hari-hari ini jika era pandemi ini belum berakhir? Kegalauan, gelisahan, keraguan menjadikan kita lupa akan penyertaan Tuhan. Hari ini ketika Hizkia menghadapi demikian, Raja Asyur sudah mengacam dia melalui surat langsung ditujukan pada Hizkia. Dan ketika itu Hizkia mengambil surat itu dan ia masuk ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Hizkia berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa baca ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Hizkia berdoa kepada Tuhan, Allah yang hidup, dan dia memohon akan pertolongan Tuhan saat itu. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, kesakan, lisahan, bahkan kita sudah di ujung tanduk, kita mengalami kegalauan, kita lupa akan penyertaan Tuhan. Doa sebagai opsi terakhir buat kita. Nah, mengapa doa ini tidak kita jadikan opsi pertama kita dalam kehidupan kita, dalam kesesakan kita, dalam kegelisahan kita, dalam kegalauan kita, yang juga dialami oleh Hizkia. Dia berdoa pada saat dia sudah terdesak. Padahal awalnya dia menyerahkan apa yang menjadi keinginan Raja Asyur. Hizkia sudah di ujung tanduk hidupnya dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat ke-20 berkata bahwa Yesaya bin Amos menyuruh pegawainya kepada Hizkia dan berkata bahwa tenanglah, doamu telah dijawab oleh Tuhan. Luar biasa sekali, ini kesempatan hidup pertama Hizkia yang Tuhan berikan kepadanya agar ia paham dan tahu oleh karena penyertaan Tuhan kepada dia. Kita melihat di dalam kisah 2 raja-raja ini sangat-sangat dahsyat sekali bagaimana janji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan kepada Hizkia. Dan dalam doa itu Tuhan menjawab kepada Hizkia, Raja Asyur akan pulang lewat di mana ia datang hari itu, dan seluruh tentaranya mati, dibunuh pada saat malam hari. Totalnya ada 185.000 tentara Asyur
mati. Bagaimana Tuhan mempertahankan kerajaan Yehuda oleh karena ketaatan Raja Hizkia, oleh karena janji Tuhan kepada Daud hingga sampai hari ini. Bagaimana kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Kalau kita saat itu terjadi, mungkin kita akan juga mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami kegelisahan, dan opsi kita adalah hanya berdoa. Dan itulah menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana Hizkia boleh mendapatkan kesempatan hidup satu kali lagi. Nah, bagaimana yang terjadi dengan Hizkia setelah Raja Asyur pergi dan meninggalkannya? 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama berkata, Hizkia jatuh sakit dan ia hampir mati. Yesaya bin Amos diperintahkan Tuhan untuk mengatakan kepada Hizkia, katakanlah pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Bagaimana ketika saudara dan saya divonis oleh dokter bahwa saudara dan saya tidak akan hidup lagi, bahwa nyawa kita sudah beberapa bulan ke depan? Apa yang akan kita pesankan kepada keluarga kita? Apa yang akan ada dalam pikiran kita? Kita bisa membayangkan bagaimana Hizkia memikirkan hal demikian. Hizkia kembali berdoa kepada Tuhan dengan penuh harapan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan Hizkia. Bahkan ayat itu berkata bahwa Hizkia diberikan umur 15 tahun lagi. Haleluya. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Hizkia. Bahkan bukan hanya kesehatannya, ia ditambahkan usianya. Bukan hanya itu, dia dijauhkan oleh ancaman Raja Asyur, dan Raja Asyur tidak akan pernah mengganggu kerajaan Yehuda. Bahkan Tuhan berjanji akan memagari kota itu. Puji nama Tuhan. Ini adalah saksian yang hebat sekali bagaimana penyertaan Tuhan kepada Hizkia. Bagaimana ketika Hizkia taat kepada Allah, dia mendengar perkataan yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia dilimpahkan kuasa Tuhan. Doa-doa Hizkia, semua Tuhan jawab. Saya mengajak kita semua untuk taat seperti Raja Hizkia. Dia mendengarkan semua perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjauhi semua apa yang tidak Tuhan inginkan dalam hidupnya. Ini kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ke depan ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap kita dengan melakukan dengan sungguh-sungguh, agar kita semua diberkati dan semakin diberkati, supaya kita siap menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Terpujilah nama Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.